Bisa akhirnya. Oke, Pak. Halo, Pak. Halo, selamat sore Oke, Pak oke, Damat. oke. Selamat sore, Pak Ucil. Pak Albert atau Pak Ucil ini saya manggilnya ini ya. Ya sama aja, yang penting Oh, bareng Mas Apri. waduh. Siap. Ini kemarin itu waktu saya nyebar apa namanya posternya itu pada tanya dosen ini gondrong-gondrong gitu ya, Pak. Gimana Oh ya ya, Mas ini jawabannya? maklum ke potong rambut. Betul ya, pandemi ya. Oke, oke, oke. Langsung aja, wah ini selamat datang. Ini banyak ya ternyata ini yang ikut ini. Sebentar. Ada 15 ini teman-teman ya. Nah, Ada Mas Pin, ada Mbak Dia, ada Mbak Cecil. Waduh banyak ini ya. 19. Waduh, oke. Terima kasih teman-teman ya. Waduh Pak Dika. Wah, sip. Nah, kali ini kita akan apa jenis Pak Ucil ya. Kita akan nah, ngobrol-ngobrol tentang eh, topik pertanian ini, Pak. Jadi ini sebetulnya pertanian itu cara kita untuk menyampaikan sesuatu ya, tapi jalurnya melalui hal itulah ya. Kira-kira nah. ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, di sini saya sebagai host, tapi nanti saya izin Pak Ucil, saya sebagai host yang neranya gitu, saya akan menyampaikan beberapa hal juga, nambah-nambahi lah ya, nambah-nambahi sesuatu gitu. Ya nanti saya Jadi gantian nanti juga bisa bertanya. Jadi harus gantian. siap, siap Pak. Jadi nanti kita saling apa ya TikTok gitu ya apa namanya Nah, ngobrol tentang ini pertanian. Nah judulnya dulu nih Pak Cil. Ini saya nah, tertarik ini jujur saja yang membuat judulnya ini kan Pak Albert ya Pak Cil. Judulnya tanaman dan kebun di masa antroposen. Nah itu tuh beberapa teman saya tanya antroposen itu apa gitu ya. Wah lalu saya minta untuk menonton live IG ini. Nah coba kira-kira bagaimana kira apa namanya premis awal wah, ke gaya-gaya gitu loh Pak. Premis awal Pak Ucil dengan mengangkat topik ini kira-kira apa itu Pak? saya pikir saya dan mungkin juga Mas Apri perlu memberikan satu sedikit disclaimer dulu bahwa pertama-tama kami ya bukan orang yang secara khusus concern studinya di agrarian studies gitu ya. Saya pikir itu akan Oke. orang-orang yang dengan agrarian studies jauh banyak yang sangat ahli gitu ya. Seperti kemarin mungkin di beberapa kesempatan itu ada satu semacam komunitas ya, semacam satu gerakan bersama yang digerakkan oleh Mas Tejo Wahyu Jatmiko itu ya. Mungkin kalau orang-orang Oh, agrarian studies dia sangat terkenal gitu ya. Beberapa kali mengadakan diskusi dengan nama Indonesia Berseru gitu ya. Jadi ini itu disclaimer yang pertama. Yang kedua mungkin ini nanti diskusi kita akan sangat sangat kompleks gitu ya. Dan uh, karena bisa sampai ke entah ke nanti ke pertanian itu sendiri, entah bisa nanti sampai ke psikologi, entah nanti sampai kemana gitu ya. Itu yang kedua. ya. Terus yang ketiga, saya sendiri untuk urban farming ini tidak ya uh, pernah mencoba, tapi tidak sampai sampai sekarang ya tidak meneruskan. Artinya bukan praktisi gitu ya. Saya hanya mengamati beberapa uh, ya perkembangan saat ini terkhusus ketika pandemi gitu ya. Itu tiga disclaimer pertama. Jadi untuk yang kenapa judulnya kemudian saya mengambil antroposen dan itu apa sih gitu ya. Uh, sebagai pengantar, pada tahun 2020 ini FAO gitu ya, itu membuat satu laporan soal food security gitu ya. Dia dalam dokumen laporan ini dikatakan bahwa orang Indonesia itu dari 270,6 juta orang itu masih ada sekitar 25 juta orang yang dikategorikan miskin. Dari 25 juta orang yang dikategorikan miskin ini, 22 mengalami kelaparan kronis gitu ya katanya. Nah itu artinya kalau kita menempatkan ke dalam konteks Indonesia bahwa kita negara agraris, negara yang menjadi sumber dari bahan pangan dunia, pada kenyataannya kok bisa kok di sini kok kok malah kelaparan begitu tinggi gitu ya. Bahkan
dalam daftar negara importir terbesar, Indonesia itu masuk ke nomor 18. Artinya termasuk negara yang yang cukup gesit dalam mengimpor gitu ya. Itu yang kemudian sekarang kita akan mungkin beberapa waktu belakangan sejak 2019 ada satu gerakan yang dinamakan Kejayaan Memanggil gitu ya. Di dalam Kejayaan Memanggil itu kan ada Omnibus Law gitu ya. Kira-kira itu kalau efeknya ke pertanian seperti apa, efeknya ke pangan seperti apa, efeknya ke security soal apa yang kita konsumsi itu seperti apa gitu ya. Itu kan kira-kira dari Omnibus Law itu Indonesia jadi pernah protes, kenapa kok kami harus mengimpor gitu ya. Padahal kami sebenarnya ini sudah tercukupi loh kok harus mengimpor gitu ya. Akhirnya kemudian Omnibus Law ini memungkinkan untuk organisasi-organisasi besar seperti WTO gitu ya secara khusus itu membuat mekanisme bebas soal pangan. Dan ini yang menjadi problem kemudian adalah kita tidak bisa menolak impor gitu ya. Mau nggak mau kita harus impor, kalau nggak ngimpor kita akan didenda sekitar 350 juta dolar. Nah, itu bayangkan gitu ya. Jadi itu sistem tuh itu berarti ya. Ya, secara sistem itu Omnibus Law ini kemudian juga merugikan soal pangan kita gitu. Itu yang menjadi dasar kenapa kemudian terus nanti akan sampai ke ya urban farming hari ini sebagaimana kalau kemarin saya ngobrol dengan Pak Damai termasuk bahwa secara statistik kita itu Indonesia itu mengalami penyusutan lahan gitu ya. Misalnya pada tahun 2018 BPS itu mencatat bahwa ada penurunan kira-kira sebesar 0,65 juta hektar gitu ya. Dari data tahun 2013 yang tadinya 7,75 juta hektar menjadi 7,1 juta hektar. Itu pertama ada penyusutan tanah itu tadi. Yang pertama soal masih ada kelaparan itu tadi dan kita masuk mekanisme sistem pasar bebas. Kedua adalah penyusutan lahan ini. Terus penyusutan lahan ini juga bentuknya macam-macam, entah itu yang kemudian lahannya misalnya di Kalimantan Timur dilaporkan bahwa karena ada penanaman sawit artinya lahannya dikorporasikan gitu ya. Terus yang kedua pembangunan yang sifatnya ya real estate, terus pembangunan horizontal yang banyak menghabiskan tanah itu juga menjadi satu perkara yang penting untuk kita lihat gitu ya. Di sisi lain nanti kita akan juga bicara soal krisis psikologis mungkin gitu juga. Terus kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sih urban farming ini peluangnya seperti apa kira-kira ketika kita tempatkan dalam konteks hari ini dengan kompleks narasi yang sangat kompleks dan mekanisme kompleks terkait dengan pangan itu apakah ini menjawab kebutuhan pangan kita dan kalaupun enggak itu terus apa sumbangan urban farming ini itu kira-kira seperti itu. Jadi kenapa ini itu yang menjadi dasar dari obrolan hari ini. Terus yang kedua kenapa antroposen ya? Antroposen itu kalau kita semua mempelajari ilmu yang biasanya yang pakai itu kan ilmu bumi, sosial. Ya, ilmu geologi, terus kemudian paleontologi gitu ya. Itu kan banyak yang menyebut soal antroposen gitu ya. Antropo itu dari arti katanya dari antropos atau manusia dan sen itu dari kata itu dari bahasa Yunani yang artinya baru atau yang baru-baru ini yang mutakhir hari ini gitu ya. Jadi di dalam ilmu geologi kita akan mengenal satu istilah atau satu konsep besar yang namanya geologic time scale gitu ya, atau rentang waktu geologis. Itu rentang waktu geologis itu sudah berjalan disepakati bahwa bumi atau planet ini sejarahnya dimulai sejak 4.500 juta tahun yang lalu gitu ya. Wah, itu di dalam bumi ini nanti kemudian dibagi ke dalam rentang-rentang waktu yang dinamakan dengan supereon gitu ya. Supereon itu nanti prekambrium itu sebelum ada tanaman dan sebelum ada hewan, sebelum ada kita gitu ya. Terus brium nanti yang sudah ada tanaman, hewan dan kita gitu ya. Dari supereon itu nanti akan dipecah lagi menjadi eon-eon. Nah, eon-eon ini yang nanti misalnya di tahun berapa ya? Yang sama hadian, eon hadian itu yang 4.500 juta tahun 4.500
juta tahun yang lalu atau 4,5 miliar tahun yang lalu sampai 4.000 tahun yang lalu atau 4 miliar tahun yang lalu, itu yang disebut hadian, yang ion hadian gitu ya. Terus nanti Halo Pak. ion yang dinamosoik. Oke. Ini agak rendet-rendet. Ya, ion panerozoik ini masih dipecah lagi ke period-period, dan nanti dari period dipecah lagi ke dalam epoch. Lah, epoch ini mungkin yang saya pikir penting. Epoch ini mungkin teman-teman bisa mengenal, dinamakan dengan Pleistocene gitu ya. Mungkin pernah mendengar Pleistocene gitu ya. Pleistocene ini kira-kira ketika Homo erectus dan Pithecanthropus itu ada gitu ya. Itu disebut dengan Pleistocene, itu sekitar Halo Pak. Oke, sinyalnya Pak Ucil sedang terhambat ini teman-teman ya. Mungkin Pak Ucil baru mencari sinyal Halo ini Pak ya. Apri. Ya. Oh, listriknya mati. Kan. Nah, teman-teman, jadi sebetulnya ini relate juga dengan berita yang baru itu ya, tentang apa ya, resesi Indonesia itu ya. Katanya ekonomi kita juga melemah. Lalu solusi-solusinya itu salah satunya diminta berhemat. Nah, nanti kaitannya dengan urban farming itu mungkin salah satunya di situ juga ya posisinya. Jadi, halo, halo, halo. Halo, Pak. Halo. Sudah bisa kelihatan lagi, Pak? Sudah. Ini sial sekali, lampu rumah saya mati ya. Tapi sinyal masih oke toh? Masih Ini oke sampaikan kayaknya. saya ngomong kedengeran nggak? Terdengar. Sekarang terdengar. Oke. Ya, jadi tadi sampai di Pleistocene gitu ya. Setelah Pleistocene itu kita akan masuk ke epoch yang dinamakan Holocene, itu yang sampai hari ini gitu ya kira-kira. Di dalam Holocene itu masih nanti akan dibagi ke dalam banyak masa yang disebut salah satunya Anthropocene. Anthropocene ini sebenarnya dimulai ketika revolusi industri, tapi kemudian para ahli bersepakat. Sorry, ini suara motornya terlalu kencang nggak ya Pak Apri? Enggak apa-apa. Bisa terdengar, Pak. Lah yang para ahli bersepakat bahwa Anthropocene ini dimulai ketika tahun 1950-an gitu ya. Itu ditandai dengan adanya bom atom, terus kemudian juga temuan nuklir pada tahun 1963. Artinya apa yang kemudian disebut Anthropocene di sini itu adalah ketika yang pertama, pengaruh aktivitas manusia itu dominan terhadap kondisi bumi kita. Itu yang disebut dengan Anthropocene, itu sebenarnya ke situ arahnya. Oh, oke Pak. Itu sebetulnya dikritisi juga akhir-akhir ini sama penggiat posthuman gitu. Posthuman itu kan meninggikan derajat meninggikan derajat entitas-entitas lain di luar manusia, itu kan posthuman juga seperti itu. Termasuk mesin, termasuk robot, tapi juga sebetulnya motivasi posthuman itu juga untuk entitas lain seperti tumbuhan, lalu hewan dan lain sebagainya, supaya memiliki derajat yang lebih tinggi. Jadi pusatnya tidak human saja gitu di dalam alam semesta, di dalam bumi. Halo Pak Ucil, sinyalnya muser-muser lagi. Oke, sebentar teman-teman ya, ini Pak Ucil malah tidak ada sinyal, sebentar lagi akan masuk lagi. Oke, jadi teman-teman, sebetulnya
yang ingin kami bicarakan di sini tentang tren urban farming ini ya, teman-teman ya. Bentar, bentar. Oke, 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 oke. Oke, sudah ya. Sudah, kelihatan lagi, Kok Pak. dilalah toh ini. Terima kasih nih teman-teman Halo. yang sudah bergabung ini ya. Halo, ada Mbak Christian. Halo. Oh, halo, halo, halo. Oh, Gelangan Pak Dika ya, betul ini. Oh, Gelangan ini. Halo Pak, terdengar Pak Ucil, Halo. silakan. Ya, Halo. sekarang terdengar. Oke, oke. Oke, tadi sampai bahwa jadi antroposen itu intinya mau mengatakan bagaimana impact manusia terhadap kondisi planet kita gitu ya. Betul, Jadi betul. itu antropos dan sen tadi ya. Itu yang kemudian ya sekarang isu yang sangat kencang setelah tahun 90-an itu kan soal ini, soal krisis ekologi gitu ya. Dan krisis ekologi ini kan sangat banyak sekali gitu ya sebenarnya. Maksudnya tidak hanya soal kemudian kalau pertanyaannya apakah urban farming ini kemudian menyelesaikan persoalan krisis ekologi ini atau sebenarnya kemudian apa sih sumbangan sebenarnya dari apa namanya dari urban farming ini gitu ya. Betul, betul, betul. Kalau kita mengikuti krisis ekologi, kita akan kira-kira akan apa ya? Akan menemukan setidaknya ada sekitar sebentar saya ada 9 hal gitu ya. Ada 9 hal yang kemudian penting untuk diperhatikan dalam krisis ekologi sendiri. Yang pertama yang jelas perubahan iklim gitu ya. Yang kedua adalah soal pengasaman air laut. Yang ketiga soal ozon gitu ya. Ozon yang mungkin kita sangat akrab gitu ya. Dulu itu AC sangat apa? Penemuan yang sangat dibangga-banggakan. Tapi setelah itu pada pada abad ke-20-an ditemukan bahwa emisi dari AC ini ternyata membuat ozon itu kemudian bolong gitu ya kira-kira. Terus yang keempat ada soal ya nitrogen gitu ya, nitrogen dan fosfor yang emisinya juga cukup berbahaya. Yang kelima soal air itu air juga Jawa juga mengalami apa ancaman kekeringan gitu ya 2040. Terus kemudian pemanfaatan lahan ini yang mungkin paling berkaitan dengan apa yang kita bicarakan soal urban farming gitu ya karena banyak lahan yang kemudian dirubah gitu ya. Yang ke-8 kemudian yang ke-7 hilangnya keanekaragaman hayati ini juga yang nanti memunculkan problem diversifikasi pangan gitu ya. Artinya hari ini kita hanya makan apa namanya? Orang dikatakan makan kalau pakai nasi gitu ya. Padahal sumber karbohidrat itu kan banyak sekali gitu ya Pak Apri. Di sini Betul, ada dan apa itu namanya? banyak yang membahas itu. Ya, ada banyak ya umbi-umbian, ketelat, ya jagung gitu ya. Bahkan nasi pun Terus sebetulnya ada nasi beras lokal, ada beras yang ya, lain-lain ya. Betul, ya betul. dan ada sorghum juga misalnya yang di sini yang sangat terkenal gitu ya. Ya, Sorghum yang untuk alternatif gandum kalau dulu rencananya. Tapi sampai saat ini juga ya itu masih belum tercapai gitu ya kira-kira. Lah betul. ini yang kemudian soal urban farming mungkin Pak Apri. Oh ya, kalau urban farming itu Pak, sebetulnya ini apa namanya? Yang saya pikirkan sebetulnya awal mulanya itu saya membaca ya relate-nya dengan pandemi inilah kira-kira kalau pandemi ini kan Ya, tetapi pada heboh-heboh itu ya lalu suatu ketika itu nggak sengaja nonton YouTube lalu di sana itu uh, apa ya pernyataan krisis itu santer sekali itu ya bahkan
apa ya namanya oleh filsuf terkenal itu. Mungkin anak-anak zaman sekarang itu seneng gitu sama Slavoj Zizek itu misalnya ya. Dia ada satu talk show dia yang berjudul itu pandemik, lalu protes, lalu panik. Wah, itu kayaknya jadi sebuah awal mula apa namanya ya. Orang-orang resah ini, ternyata pandemi ini luar biasa ini. Lalu ada juga seorang filsuf yang modern juga namanya Nassim Taleb. Saya selalu mengutip beliau itu. Dari sekian banyak rentetan kebingungan dan macam-macam itu, ternyata solusinya itu dia sebut istilah lokalitas. Nah, ini sebenarnya definisi lokalitas itu juga luas, tapi lokalitas yang saya maksudkan di sini yang berhubungan dengan alam, dengan kembalinya manusia pada natur, simplifikasi hidup, bukan simplifikasi, kesederhanaan hidup itu loh. Jadi kan ada sebuah buku juga itu judulnya itu Collapse of the Complex Society, itu bukunya si Joseph Tainer ya, Joseph Tainer. Nah itu juga dikutip oleh Nassim Taleb. Jadi dia mengatakan bahwa semakin kompleks sebuah sistem sebetulnya itu semakin rapuh. Nah itu sebenarnya sekarang kan terbukti ya dengan adanya pandemi ini, sebuah sistem perekonomian yang wah gagah itu ya, seperti Singapura nih misalnya nih. Waduh, ini kan baru beritanya muncul kan ini, Singapura yang begitu kokohnya itu ternyata ya resesi juga, dan mengerikan sekali kalau saya lihat di Singapura dengan dibandingkan di Indonesia. Di Singapura malah lebih ngeri kayaknya untuk apa ya, depresiasi ekonominya. Nah, kita Indonesia itu kan punya bonus geografis sebetulnya. Nah, bonus geografis itu syarat dengan agrikultur ya. Agrikultur, budaya menanam, budaya lokal. Nah, oleh Nassim Taleb sendiri, yang dimaksud budaya lokal yang sustainable itu adalah budaya yang berhubungan dengan menanam, simple gitu. Maka saya sering mengibaratkannya dengan orang-orang sedulur sikap gitu ya, Kendeng lah ya, orang-orang Kendeng. Kalau teman-teman mungkin berjalan-jalan ke daerah Kendeng itu, sekarang pandemi di sana damai, di sana santai ya, tidak terpengaruh apapun itu. Lalu muncul lagi isu sekarang ini kan resesi. Nah, beberapa artikel yang muncul itu, cara kita bertahan di era resesi itu adalah menabung, lalu menyeleksi segala segala bentuk aktivitas konsumsi kita, sehingga yang kita lakukan adalah hal yang penting-penting. Nah, mungkin dengan tren urban farming itu punya celah di situ, menjadi salah satu ya, tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi, tetapi itu menyumbang memberikan harapan ya untuk bisa bertahan 2-3 bulan ke depan misalnya, dengan mengurangi konsumsi mengurangi pengeluaran untuk hal itu gitu. Nah, terkait dengan ekologis, nah itu tentunya banyak sekali dampak-dampaknya, karena itu menimbulkan kesadaran, saya sebutnya kesadaran esensial ya, mungkin ini nggak cocok juga, tapi kesadaran esensial kan dulu orang itu bekerja menghasilkan uangnya untuk beli makanan. Nah, sekarang itu shortcut itu dari tangan kita menghasilkan makanan yang bisa kita konsumsi sendiri. Nah, itu kan kesadaran yang luar biasa ya dari sebuah kultur urban farming ini ya. Lalu urban itu kan juga oleh Pak Ucil sudah sebutkan, ternyata urban itu sekarang hampir semua masyarakat kita itu kan akan menjadi urban ya sebetulnya ya, dengan peningkatan masyarakat urban yang 50% lebih itu. Mungkin sekarang belum sampai, tapi akan menuju ke sana. Itu yang dari sana saya mungkin Pak Ucil ya. Oke. Nanti saya ingin menyinggung sedikit dengan pergerakan yang tadi Pak Ucil mention tadi itu ya. Nah, ini yang menarik kemudian mungkin kita ambil contoh gitu ya, misalnya di Jepang gitu ya. Ini saya terlalu gelap nggak? Enggak, kelihatan Pak. Oh ya. Oke. Di Jepang itu di kota Tokyo gitu ya. Di sana ada satu perusahaan yang namanya Pasona O2 gitu ya, Pasona 02 gitu ya. Di Pasona 02 ini di lantai dasarnya itu ada satu tempat lahan yang untuk menanam gitu ya.
Jadi ketika apa namanya? Ketika seorang karyawan bosan, ketika seorang karyawan akan makan siang gitu ya, mereka tinggal turun ke lantai 1, terus kemudian ngambil mana yang mau mana yang mau dipanen, mana yang mau dimakan untuk makan siangnya, kemudian sayur-sayuran ini kemudian dibawa ke restoran yang ada di gedung yang sama gitu ya. Artinya kemudian eh, mereka benar-benar menerapkan ini dalam konteks sistem perusahaannya gitu ya. Ini yang Wah, keren kemudian saya sekali. pikir penting gitu ya untuk 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 mengatakan bahwa urban farming ini sesuatu perkara yang penting untuk dikembangkan. Artinya bisa nggak ini kira-kira dibuat sebuah satu gerakan baru yang itu tidak hanya gerakan yang dilakukan oleh orang-orang dengan kelas menengah yang mungkin kita punya akses gitu ya sebagai Betul. seorang kelas menengah, tapi yang kelas-kelas lain yang juga tinggal di kota, misalnya kaum miskin kota seperti itu kan juga satu masyarakat, satu jenis masyarakat tertentu yang ada di kota gitu ya. Nah saya pikir kalau kita memang mau membuat ini menjadi kultur baru ya memang itu kita harus mau tidak mau harus berhimpitan dengan sistem itu sendiri. Artinya misalnya itu tadi dalam konteks perusahaan ya, misalnya di kampus kita gitu ya, di kampus kita di Sanata Nah, Dharma itu kan oke. banyak juga teman-teman biologi yang mungkin ahli gitu ya soal soal ini. Nah itu juga sebenarnya bisa diinisiasi misalnya mahasiswa, misalnya karyawan atau siapalah atau warga warga sekitar yang pengen mendapatkan sayur, misalnya kalau kampus itu apa namanya membudidayakan urban farming ini atau menggalakkan urban farming ini juga itu satu hal yang menurut saya ya baik untuk apa ya untuk dimulai gitu ya kira-kira. Oke, betul. Tadi ada komentar dari Pak Simon itu katanya pernah melihat sendiri yang di Tokyo itu yang tadi Nah, Pak Ucil sampaikan tadi itu ya. Dan saya setuju sih sebetulnya kalau dalam konteks kita ya Pak, konteks mahasiswa kita gitu, mahasiswaku misalnya kan jurusan PGSD gitu. hmm, Eh, kalau perkara dari sebetulnya saya membuat sendiri di rumah saya itu di atap rumah begitu, hmm, lalu saya menanam berbagai macam tanaman sawi dan macam-macam dan itu saya bisa konsumsi setiap hari. Lalu banyak mahasiswa yang tanya itu mengapa kok seperti itu lalu eh, dan lain sebagainya itu ya. Jadi saya melakukan itu karena saya nggak punya lahan gitu. Alasannya seperti itu. Maka urban farming itu sebenarnya karena faktor lahan. Nah, teman-teman yang apa ya teman-teman mahasiswa saya yang PGSD itu kan mayoritas orang desa ya. Enggak ngece. nah, Mayoritas orang yang punya lahan lah ya, punya lahan yang agak luas. Ya enggak perlu lah seperti saya. Kami menanam yang tidak perlu urban-urbanan, langsung farming-farmingan sesungguhnya ya, gitu ya. Jadi lalu di balik itu semua sebetulnya tidak hanya apa ya simple seperti itu, tidak hanya simple, maksudnya simple itu menanam lalu untuk dikonsumsi, tidak hanya seperti itu, tapi saya itu tertarik dengan spiritnya itu ya, bahwa spirit menanam itu kan spirit perlawanan, ya, spirit apa ya ke kemandirian, spirit apa ya kedaulatan diri kita sendiri. hmm, Saya selalu ambil contoh Kendeng itu ya, misalnya di nah, masyarakat Kendeng itu mereka seolah-olah ini dalam tanda kutip ya tidak butuh negara gitu. Maksudnya tidak butuh negara itu tidak ada negara pun mereka tuh sustainable, resist apa ya punya punya kemampuan luar biasa untuk mandiri. Maka dalam situasi seperti ini ya cara kita membantu negara ya sustain kita, cara kita membantu negara kita ya kita berdikari, cara kita membantu negara ya dengan cara mandiri, dengan cara berwirausaha, dengan cara macam-macam seperti itu. Nah, ini kan konteksnya menurut saya konteks pandemi ini ya, konteks corona ini ya, ya, dengan situasi Sri Mulyani sendiri di beberapa artikel sudah mengatakan kalau ini sudah resesi. Saya salah mungkin saya diralat ya. ya, Tapi katanya sudah resesi, sudah masuk ke kuartal 2 atau kuartal 3 itu saya nggak tahu beritanya dirolat-ralat itu ya di internet. Tapi dari situ kan sebetulnya ini kan bisa menjadi sebuah peluang ya. Sebenarnya tidak hanya menanam lah. Kemarin itu ada juga mahasiswaku yang mencoba banyak hal untuk survive. Kebetulan dia juga kos gitu di sekitar Jogja, lalu
untuk survive ya dia melakukan wirausaha, karena yang dia bisa ngelesi ya dia ngelesi anak-anak yang sekarang WFH. Itu kan keren sekali. Kalau saya survive-nya mungkin menanam dan masyarakat umum bisa menanam, tapi teman-teman punya versi yang lain. Yang saya ingin yang ingin saya bagikan adalah spiritnya itu, spirit kemandiriannya, spirit untuk mau berdikari gitu. Itu sih yang saya lihat ya sebetulnya. Tapi efek dampak dari banyak hal dari menanam itu banyak sekali. Tapi saya lebih ke geloranya itu loh, ketika menanam gelora itu. Itu mungkin Pak Ucil katanya. Ya. Itu mungkin yang menjadi sumbangan kenapa menanam ini sebenarnya kan, maksudnya urban farming ini sebenarnya kan tidak menyelesaikan persoalan pangan, itu yang pertama-tama mungkin. Oke. Tapi kemudian yang sumbangannya kenapa kok menanam itu menjadi satu hal yang penting gitu ya, ya mungkin tidak hanya di masa pandemi. Itu tentu saja yang pertama kita menjadi tahu kira-kira misalnya kita makan mie ayam gitu ya. Makan mie ayam ini, mie-nya ini dari mana sih gandumnya? Terus kemudian sawinya itu bagaimana sih cara menanamnya gitu ya. Misalnya nanam sawi gitu kan kita butuh waktu berapa? 30 sampai 40 hari gitu ya. Terus kemudian bisa memanen misalnya. Nah itu saya pikir itu satu sumbangan yang besar ketika kita bisa mengetahui dari mana makanan yang sehari-hari kita makan itu. Artinya ketika kita menanam kita ikut merasakan, oh ternyata menanam itu seperti ini gitu ya. Ternyata kadang di sawah gitu ya, misalnya di sawah aja gitu ya, nggak harus urban farming, itu juga menanam sawi itu kadang tantangannya juga belalang. Nah, bagaimana caranya supaya belalang ini nggak memakan tanaman kita misalnya seperti itu gitu ya. Saya pikir itu satu hal yang penting karena itu kita melakukan semacam apa ya, melakukan semacam exposure, melakukan semacam analisis lebih jauh gitu ya. Kita menyadari lebih jauh kira-kira betapa makanan ini bukan sesuatu yang hanya sekedar kita konsumsi gitu ya. Tapi proses produksinya sendiri. Mungkin kita makan sawi atau makan gandum itu dari orang yang sama sekali kita tidak kenal gitu ya. Tapi ketika kita berusaha untuk mencari tahu dari mana ini asalnya, itu saya pikir menjadi konsumen yang sehat itu seperti itu, tahu bagaimana makanan tersebut diproduksi. Betul. Itu termasuk nah, ya, itu juga itu menyumbang banyak di situ. Betul. Dan kita juga bisa menilai ulang profesi petani lah, menilai ulang profesi pedagang, profesi peternak dan macam-macam. Ini ada pertanyaan dari Pak Dika ini, lucu sekali ini pertanyaan. Nah, itu kan tanaman-tanaman konsumsi ya. Kalau Pak Dika itu bagaimana kalau tanaman tanaman hias? Kalau saya mungkin kalau tanaman hias ya dilihat dari sisi bisnisnya ya Pak ya. Jadi ya susah ya karena kalau spiritnya ya, kalau saya menanam itu ya, sebenarnya apapun tanaman yang saya tanam itu ya, melihat pertumbuhannya yang pelan, pertumbuhannya yang perlahan, lalu menghasilkan sesuatu, bunga yang indah dan lain sebagainya. Itu kalau saya itu mengubah cara pandang saya terhadap dunia gitu. Maksudnya kita kan selama ini selalu menggunakan ideologi pandangan yang efisien. Semuanya harus efisien. Padahal menurut saya alam itu tidak bekerja dengan rasionalisasi efisien itu. Buktinya apa? Misalnya kita manusia ya, kita punya 2 ginjal. Kalau mau efisien satu saja sebetulnya. Harus punya 2. Berarti alam itu kan sedikit lebay gitu ya, dunia itu bekerja itu tidak serta-merta efisien gitu. Lalu kenapa kok jerapah itu ketika tumbuh leher itu pasti lebih tinggi dari makanan yang dia makan gitu pasti tumbuhnya itu lebay lah lehernya itu, karena memang alam itu tidak hanya bekerja dengan cara efisien. Begitu juga dengan menanam itu kan yang kembali yang tadi itu ya, collapse of the complex society. Semakin kita itu kompleks, itu semakin mudah kolaps gitu, rentan gitu. Tapi kalau semakin kita memahami sesuatu dengan perlahan, dengan simple, dengan sederhana, itu
apa ya, lebih sustainable, lebih tidak rentan, tidak rapuh gitu ya. Jadi kalau alam pikir, bahkan sampai kepada proses pergaulan saya di bapak-bapak gitu ya, di pos ronda dan macam-macam. Kalau orang-orang Amerika, orang-orang luar negeri mungkin memandang itu irasional. Ngapain kamu di pos ronda berjam-jam ngobrol ngalor gitu, nggak jelas. Tapi di satu sisi um, ada banyak hal yang perlu kita kritisi. Mungkin alam apa ya, debat misalnya ya di dalam dunia akademis itu kan kita menyelesaikan masalah kadang berdebat. Debat itu kalau saya ibaratkan misalnya debat saya dengan Pak Ucil, apakah Pak Ucil dengan debat saya itu Pak Ucil akan mau mau apa namanya mengikuti alur pikir saya? Kan enggak. Tapi di masyarakat prosesnya tidak berdebat, tapi dengan musyawarah, dirangkul. Pak, kenapa kok seperti ini? Maka dengan berbagai lokalitas, menanam dan lain sebagainya itu kita lebih bijaksana gitu ya, melihat sesuatu gitu ya, tidak serta merta. Ini saya ingin momennya tepat ini, saya ingin relate dengan pergerakan-pergerakan itu ya, yang tadi Pak Ucil sempat mention itu ya. Apa namanya ya? Mungkin teman-teman melihat sebuah berita, sering membaca berita tentang sekarang kan Amerika sedang chaos ya, di salah satu negara bagian, salah satunya di Seattle. Di Seattle itu ada satu daerah yang dia itu sekarang jadi anarko. Nah, kenapa kok disebut anarko? Karena di sana seluruh aparat tidak boleh masuk. Tapi yang terjadi apa di sana? Chaos. Chaosnya adalah tembak-tembakan, lalu banyak mayat ini. Jadi sangat-sangat chaos itu. Karena memang Amerika dan negara-negara yang lain itu berbasis, Amerika kan terbentuk karena anarko sebetulnya, karena orang-orang Inggris yang tidak mau menerima monarki pada waktu itu, lalu dia pindah ke sana lalu membuat sebuah negara yang berbasis anarko ya di sana. Ya anarko kan kontroversial ya. Lalu di sana bahkan orang itu punya apa ya, punya hak untuk punya senjata. Itu kan luar biasa ya di Amerika. Tapi kalau kita lihat spirit terdalamnya gitu ya, apakah orang Kendeng itu kurang anarko apa? Menurut saya ya, itu anarko versi saya. Dia tidak perlu negara. Dalam tanda kutip ini bukan negatif, tapi dalam satu sisi untuk bisa mandiri dan macam-macam itu tidak perlu yang sampai kamu harus teriak-teriak macam-macam. Mulailah dengan dirimu sendiri, menanam, menyebarkan apa ya, membangun desamu dan menjadikan desamu menjadi berdikari, bisa menjadi mandiri, menjadi apa namanya ya, desamu menjadi berdaulat. Ya itu kan luar biasa. Menurut saya ini pendapat saya nggak apa namanya, tidak punya ini macam-macam ya. Tapi perlu pembacaan terhadap sebuah ideologi itu menurut saya mendalam. Nah dengan menanam itu reflektif sekali. Dengan menanam tanaman hias ini berhubungan Pak Dika tadi. Menanam hias, mau menanam sayuran dan macam-macam itu reflektif sekali. Reflektif bisa sampai ke berpikir perlahan gitu ya. Dinikmati ternyata alam kita, lokalitas kita, lokal wisdom kita, kearifan lokal kita itu luar biasa. Saya sampai sekarang malah kadang ismo-ismo yang dibangun oleh dunia itu kadang runtuh dengan kearifan lokal orang Jawa, karena saya orang Jawa. Misalnya seperti itu loh, kadang ada hal-hal seperti itu. Karena dengan menanam kan kita serawung dengan tetangga. Pak, saya boleh minta tanahnya nggak untuk tanam? Kok naik panen kita bagi sedikit dan macam-macam itu kan menimbulkan komunal dan macam-macam. Ya itu refleksi saya ya. Gitu Pak Ujil, silakan. Oke, saya juga setuju dengan apa yang disampaikan Pak Damai, cuman persoalannya tidak semua masyarakat itu kemudian punya akses yang sama gitu ya. Artinya betul. Kemudian itu tadi, mungkin kita gitu ya. Setidaknya kita yang ada di sini itu orang-orang yang bisa dengan leluasa menanam tanaman hias, dengan leluasa menanam padi atau sawi atau apa gitu ya. Tapi juga ya seperti yang di masyarakat lain, kalau kita lihat misalnya satu penelitian dari Tania Muraili gitu ya, di daerah Sulawesi, saya lupa nama daerahnya, tapi di Sulawesi Tengah kalau tidak salah, itu jadi yang menjadi persoalan hari ini soal pangan itu adalah soal akses gitu ya, akses terhadap
Oh, tanah gitu ya. Jadi misalnya di Sulawesi betul. Tengah Oh, itu oke. mereka itu tadinya menanam banyak hal gitu ya. Entah itu umbi, entah itu jagung dan lain-lain. Tapi sekarang kemudian dalam studinya si Tania Muraili ini kemudian eh, apa namanya? Orang-orang ini dipaksa untuk menanam coklat gitu ya misalnya. Nah, ini yang kemudian mendatangkan problem tersendiri. Artinya kemudian ini bukan lagi persoalan Serawung tapi persoalan yang kemudian apa namanya? Ada korporasi punya ada ya yang punya tanah itu kebanyakan juga bukan malah dibeli oleh orang-orang yang bukan Betul. orang mereka Iya. sendiri, malah justru korporasi besar membeli. Lah itu yang saya pikir itu jadi satu perhatian yang penting juga untuk apa ya, satu peta lain soal bagaimana menanam itu kadang menjadi satu hal yang problematis itu ya. Selain yang Betul. tadi disampaikan Pak Apri bahwa menanam itu ya yang pertama kita belajar dari orang lain, tahu dari mana asalnya tanaman ini. Yang kedua juga kalau ada seorang ahli psikologi yang meneliti soal orang yang sering menanam sama tidak menanam itu bedanya apa sih gitu ya. Dan di dalam Oke. penelitian ini kemudian si orang yang namanya Gibbons gitu ya, saya lupa nama panjangnya siapa, tapi dia menemukan bahwa orang yang mempraktikkan urban farming, orang yang setiap pagi itu berkebun, mengairi tanaman, terus kemudian menyiangi gitu ya, menyiangi rumput itu dia lebih mudah untuk apa ya, ya bisa dianggap lebih waras gitu ya, dalam arti bahwa dia lebih sehat secara mental gitu ya. Itu yang saya pikir uh, itu satu satu apa ya, satu poin tersendiri. Tapi yang poin yang lainnya adalah itu tadi bahwa tidak semua orang itu ternyata punya Punya akses. uh, punya akses dan punya kesempatan yang Betul. sama untuk menanam. Iya, betul, betul. Wah, itu panjang itu, Pak. Kalau membicarakan itu Ya, panjang sekali, betul. Karena itu politik pangan nih. Memang nah itu ya, seperti YouTube yang kemarin Pak Ucil kirimkan ke saya itu tentang Mbah Gatot Surono itu. Wah, itu saya nangis itu nonton YouTube itu. Mungkin teman-teman nanti bisa cek ya itu Mbah Gatot Surono itu orang yang S3 ya, dia ya Pak Ucil ya. Yang S3 ya. berpendidikan S3 tapi pada S3 akhirnya menjadi diajar oleh Mao gitu ya. iya Dia diajarnya kan mau bilang betul. salah satu muridnya Mao gitu ya. Di Iya, salah satu di murid Tiongkok gitu kan. di Tiongkok betul. Akhirnya di sini menanam dan spiritnya itu yang keberanian itu ya, spirit Ya. keberaniannya itu yang saya salut ya, walaupun sudah sangat tua gitu, tapi itu menginspirasi sekali. Lalu yang kasus-kasus yang Pak Ucil tadi sampaikan itu, wah itu banyak itu ya di filmnya dan di Laksono itu yang Ya. itu yang di Papua itu, Hmm. saya lupa judulnya, bukan UHT, apa yang di Papua itu ya, Dari Papua saya bagaimana, wakal Bang. iya saya juga lupa itu tentang di sana itu sebetulnya masyarakat Papua itu makan sagu saja tidak perlu menanam, tapi sekarang karena mau Hmm. dijadikan lumbung lumbung pangan nasional gitu, lalu dibuatlah pertanian padi massal. Orang-orang sana menolak. Lalu ada pastor yang juga mengadvokasi supaya tidak melepas lahannya. Itu ya jadi konflik konflik tersendiri ya. Memang lahan itu konflik Nah, tersendiri. Bahkan kalau kita lihat itu yang dari YouTube-nya Mbah Surono itu, ternyata sebegitunya pemerintahan Orde Baru dulu memaksakan hmm. petani untuk menanam padi kualitas unggul yang tidak organik. Nah, itu kan juga satu bahasan. Wah, kalau panjang sekali. Ini seru sebetulnya ya, tapi eh, apa ya? Percakapan kami sebenarnya tidak untuk membuat teman-teman melawan gitu, tidak, tapi spirit-spirit bahwa bertani itu tidak sesederhana yang teman-teman pikirkan selama ini. Jadi petani itu bisa menjadi pilihan hidup gitu ya, jadi pilihan hidup. Hmm. Terutama ini di masa pandemi ini ya, misalnya teman-teman saya dan Pak Ucil mungkin masuk pada generasi yang lulus pada ketika ekonomi Indonesia itu bagus, emas gitu ya. Teman-teman, waktu saya lulus itu ekonomi Indonesia pas bagus-bagusnya, peluang kerja banyak dan banyak kita mau kerja enak sekali. Teman-teman sekarang ini dengan situasi pandemi ini lulus itu lowongan pekerjaannya itu sedikit loh teman-teman. Nah, menjadi
ini sebenarnya tidak untuk meminta teman-teman jadi petani ya, teman-teman bisa berbisnis macam-macam ya, tapi nilai ulanglah profesi bertani ini ya, bertani yang keren itu bisa sebetulnya, bertani yang apa ya, yang idealis, yang sesuai dengan hati teman-teman itu bisa itu ya. Ada banyak contoh ya, misalnya Mas Singgih Susilo itu yang membuat Kampung Papringan itu juga, lalu banyak lah ya anak-anak muda yang di Bantul itu, siapa saya lupa, itu ada juga itu ya. Itu ya ini kalau saya dengan Pak Ucil ini sepakat mengangkat jalurnya itu melalui farming, urban farming, bertani dan macam. Ini rentetannya banyak sekali kalau mau dibahas. Tapi saya setuju sih, tidak semua punya Tetapi akses. menarik begini Pak Damai. Oke. Jadi jumlah pekerja di sektor pertanian itu tidak pernah naik gitu ya. Artinya beberapa tahun belakangan ini selalu menurun, dan ada satu investigasi gitu ya di dalam majalah yang namanya Insight Indonesia gitu ya, majalah Australia itu yang dulu yang menulis, seingat saya salah satunya adalah Ben White. Ben White ini ya termasuk tokoh yang cukup besar gitu ya di dalam ilmu-ilmu sosial. Dia orang, ya seingat saya sekarang tinggal di Belanda. Ada beberapa anak muda yang orang tuanya adalah petani. Itu diwawancarai, dan orang tuanya ini mengatakan bahwa kamu ya intinya kalau besar jangan bertani gitu ya. Karena ya bertani itu ya seperti saya susah dan lain-lain bla 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 gitu ya. Terus kemudian apalagi itu orang yang punya tanah loh. Apalagi orang yang buruh tani gitu ya, yang artinya dia tidak memiliki lahan. Itu benar-benar ditekan supaya kamu kuliah nggak apa-apa, tapi jangan nanti jangan kembali ke pertanian gitu ya. Ya itu menjadi ya satu problem tersendiri untuk hari ini kita apa ya? Ya persoalan pertanian gitu ya. Misalnya, tapi ya kemarin saya pikir baik gitu ya, Bappenas itu kemarin tampaknya menyampaikan apa ya, dalam bersama dengan presiden gitu ya, dalam Perpres nomor 18 tahun 2020 itu juga membahas secara khusus soal pertanian, bahwa ya ini panjang banget, jalurnya panjang banget, tapi ada seperti yang misalnya disebutkan Saudara Aryono ini, Ignatius Aryono Putranto ini, misalnya digital, soal pertanian masuk ke startup digital gitu ya, itu juga sudah mulai dipikirkan gitu ya. Artinya sekarang teman-teman mungkin tahu Tani Hub itu ya, ada Tani Hub itu juga membangun korporasi petani gitu ya. Kalau kemarin korporasi yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, ini kemudian arahnya adalah membangun korporasi antar petani gitu ya, sehingga petani tidak lagi ditentukan oleh pasar, tapi bisa membuat pasarnya sendiri. Kira-kira seperti itu kalau di dalam ya konteks pertanian ini sendiri. Betul. Dan itu kalau dengan model startup dan macam-macam itu kan memotong alur ya. Sebenarnya yang mengatur harga itu kan bukan petani, tengkulak sebetulnya ya, karena diatur apa ya, jalurnya itu tidak langsung gitu. Kalau jalurnya itu bisa bertemu antara petani dengan konsumen, itu pasti sejahtera sebetulnya. Nah ini sebenarnya anak-anak muda itu yang sekarang bertani organik itu mengarahnya ke situ, tapi memang ya mereka masih berjuang juga ya, survive ya. Tapi kalau petani-petani yang sudah sepuh-sepuh memang memilih untuk bertani yang biasa saja. Bahkan ketika bertani organik seperti yang disampaikan Pak Ucil kemarin, mereka memakannya yang bukan organik, yang organiknya dijual karena harganya lebih mahal gitu. Tapi apa namanya, emang susah ya, karena tapi saya yakin sih dalam era baru ini contoh yang mungkin jadi peluang. Mas Wardani ini mengatakan sekarang bercocok tanam jadi hobi baru di era pandemi di masyarakat. Nah ketika ini menjadi hobi baru, itu peluang sih menurut saya. Maka teman-teman baru, teman-teman yang apa ya, bertani itu kayaknya yang cocok itu, menanam itu adalah orang-orang yang punya imajinasi, punya jiwa seni, senang custom, itu cocok loh bertani sebetulnya ya. Bertani, terus menanam, terus model-model memasak, nah itu tuh kayaknya cocok orang-orang yang punya imajinasi, yang kreatif itu nggak bisa. Ya,
Gimana, Pak? Menurut saya tantangannya adalah kalau yang disampaikan oleh saudara Wardani ini gitu ya. Sekarang Ya, bercocok tanam jadi hobi baru di era pandemi gitu kan ya. Saya pikir tantangannya lebih dari sekadar ini hobi atau bukan hobi gitu ya. betul, Bagaimana kemudian kita bisa merubah hobi ini menjadi habit itu yang agak susah. betul. Maksudnya Iya, sampai saat ini tantangannya selalu bagaimana hobi ini seperti bersepeda juga gitu ya misalnya. iya, betul, Bukan betul. sekedar hobi yang ngetren di era pandemi, tapi bagaimana ini menjadi kultur baru kita gitu ya, cara hidup kita yang baru, bahkan setelah pandemi itu juga tetap menjadi satu gerakan bersama semua masyarakat menganggap bahwa menanam itu biasa aja deh gitu ya. Ya semua orang menanam sekarang lah seperti itu. Kalau sudah sampai state yang seperti itu memang akan menjadi sangat menarik saya pikir. Betul, betul. Iya, betul sekali ya. Yang bersepeda itu juga di banyak yang wah ini hobi saja dan macam-macam ya. Mungkin sedang tren, maksudnya tren gitu. Kalau hobi mending sih kalau sudah menjadi hobi oke ya. Tapi kalau tren itu masih ya gampang berubah gitu ya. Tapi kalau Ya. um, nah ini Pak Dika ini juga ya. Dulu saya kira ibu-ibu yang suka menanam bunga gimana tuh? Saya kira cuma ibu-ibu yang suka menanam bunga. Sekarang semua suka menanam begitu ya. Kalau kalau apa namanya ya, teman-teman iseng gitu punya waktu luang buka acara di YouTube Dai TV namanya, Bumiku Satu judul acaranya itu ya. Bagi saya itu menginspirasi karena apa ya, di sana isinya itu orang-orang yang menanam dengan kesadaran penuh untuk berbagai hal yang ideal gitu ya, berbagai idealisme yang dia ingin sampaikan di situ ya. Jadi acaranya Dai TV itu memang acaranya Dai TV, lalu Bumiku Satu kalau saya tidak salah acaranya itu. Mulai dari yang punya motivasi ingin mempertahankan air, lalu motivasi yang lain ingin membuat habitat serangga. Jadi malah dia menanam itu ingin membuat habitat serangga itu aneh juga itu ya. Lalu ingin yang punya motivasi ketahanan pangan keluarga. Mayoritas sih untuk ketahanan pangan keluarga, tapi pun ketahanan pangan keluarga itu pun menurut saya luar biasa ya. Ketika itu dihidupi gitu ya, dihidupi lalu kita mengkonsumsi seperti yang Pak Ucil tadi sampaikan, makan berkualitas itu kan kita tahu yang kita makan dan sungguh-sungguh kita resapi apa yang kita makan gitu di meja makan kita. Terong kita dari hasil menanam, wah nikmat sekali. Maka kualitas makan itu lebih dalam gitu ya daripada sekedar untuk perut kenyang, tapi makan sendiri menjadi satu aktivitas yang reflektif gitu misalnya. Ya. Oke. Oke. Ini ada Pak. Tapi Oh ya, silakan Pak. siapa? Gimana Pak? Samai? Oh, enggak apa-apa. Silakan nanti saya yang uh, apa namanya membacakan ceritanya. Oke. Pak Anu silakan. Tapi terkait dengan tadi yang disampaikan soal apa ya? Ya Pak Damai sedikit menyinggung soal air itu juga menarik gitu ya karena ketika kita bertanam atau bercocok tanam gitu ya mau nggak mau kita bicara banyak hal yang tidak hanya di depan kita hanya tanaman gitu ya, tapi juga persoalan air gitu ya. Persoalan air itu artinya nanti juga sampai ke persoalan cuaca, udara di sekitar kita itu memungkinkan nggak untuk menanam gitu ya. Artinya kemudian sama nggak ketika kita menanam sawi di Manis Renggo atau di daerah Kaliurang dengan menanam sawi ketika berada di 0 km Jogja gitu ya. Mungkin itu akan sangat berbeda gitu ya karena konteksnya pun berbeda. Dan air ini kan sekarang apa ya? Kita itu sebenarnya secara tidak sadar kadang mengkonsumsi air berlebihan gitu ya. Atau mungkin kita nggak sadar bahwa kita mengkonsumsi air yang begitu banyak gitu ya. Misalnya di dalam sepiring nasi kita 1 kilo beras gitu ya. Itu kan butuh air sekitar 2.500 liter untuk menjadi beras yang ada di depan kita. Atau misalnya baju yang kita pakai gitu ya. Ada satu film di Netflix saya agak lupa judulnya, tapi dia menceritakan soal satu baju itu membutuhkan 2.500 liter air untuk menjadi satu baju sendiri. Prosesnya kan ya entah ya mengeringkan nanti dibasahkan lagi itu menghabiskan sampai 2.500 gitu ya. Dalam satu gelas bir gitu ya, kita minum satu gelas bir itu sama dengan 74 liter air gitu ya.
karena untuk bayangkan dari apa ya, air yang begitu banyak bisa hanya menjadi bir yang satu gelas itu kan sebenarnya kalau kita mau mengikuti itu yang jelas kalau di dalam satu istilah psikologi yang itu banyak banyak diambil dari gagasannya Paulo Freire, dia seorang pedagog dari ya. Amerika Latin gitu ya. Dia ketika kita mau untuk mencari tahu lebih jauh, kita akan punya kesadaran struktural gitu ya mungkin. Kalau tadi Pak Apri mengatakan kesadaran esensial, ini saya kalau meminjam Freire kesadaran struktural gitu ya. Bahwa kita tahu ya kita dituntut untuk tahu banyak hal, dari mana saja itu berasal, supaya kita nggak menjadi orang yang sempit gitu ya, kira-kira seperti itu. Ketika kita mengkonsumsi menjadi hati-hati seperti itu misalnya. Nah, iya, maksudnya seperti itu, Pak. Betul sekali. Halo, Pak. Wah, ini Pak Ucil war lagi, ini sepertinya sudah 1 jam ini ya. Oke, kita tunggu Pak Albert masuk dulu, nanti kita coba. Oh ya, maaf Pak, tadi jenengan sudah lagi. Oke. Nah, ini kita tidak terasa sudah 1 jam Pak sebetulnya, tapi iya ya, mungkin kita mau menyimpulkan beberapa hal ya. Nanti bisa ditambahkan ya Pak Ucil ya. Menurut saya, dari yang Pak Ucil dan saya sampaikan tadi itu ada poin-poin sebetulnya yang ingin kita kita tonjolkan dari habitus urban farming ini ya. Tidak hanya sekedar tren, tapi semoga menjadi habitus gitu ya. Yang pertama terkait dengan iklim, ya tentunya ini akan banyak memberikan sumbangsih pada iklim itu ya teman-teman. Lalu yang berikutnya terkait dengan semangat atau spirit dari menanam ini ternyata tidak biasa gitu. Ini luar biasa, terutama Pak Albert mengatakan pada era antroposen itu kan sebetulnya ingin memberikan kita spirit bahwa saja sebetulnya kita itu manusia itu tidak menjadi center sekarang itu ya. Itu sekarang dikritik juga oleh teman-teman posthuman, penganut posthuman itu. Posthuman itu sebetulnya tidak hanya pada teknologi saja, tapi esensinya adalah ingin memberikan entitas lain, derajat yang menyeimbangi manusia gitu. Salah satunya adalah tumbuhan dan hewan. Mungkin tumbuhan bisa menjadi entitas yang lain yang bisa derajatnya itu, ini memang debatable karena menurut ajaran agama tertentu ini memang jadi yang paling tinggi manusia, tapi oleh teman-teman posthuman ini sengaja ingin digulirkan gitu. Bahkan kalau Pak Ucil pernah ke Sumba, saya pernah ke Sumba, itu tumbuhan tanaman hasil panen itu memiliki derajat yang tinggi, maka atap-atap bangunan orang Sumba itu di atasnya itu digunakan untuk menyimpan tanaman dan dijaga oleh roh nenek moyang. Nah itu kan berarti ada penghormatan yang tinggi terhadap makanan dan tanaman itu. Jadi ini kan sebetulnya sebuah kritik terhadap kehidupan kita. Lalu mungkin itu Pak Ucil akan menambahkan yang lain lagi mungkin. Saya pikir ini terkait dengan relasi antara human and non-human gitu ya, atau tumbuhan dan tadi ada satu hal yang menurut saya penting gitu ya. Kira-kira ini kan kita berusaha untuk mengatakan bahwa kamu manusia itu jangan belagu deh gitu kan, kamu itu juga bisa punah gitu kan kira-kira. Dan kepunahan kita itu ya kita tahu pada periode Jurassic gitu ya, yang kemudian bumi tertabrak komet gitu ya, dan kemudian dinosaurus punah gitu ya. Dinosaurus bisa punah gitu ya. Dulu belum ada manusia gitu ya, itu masih reptil gitu kan. Baru mamalia itu setelah halo Pak, belum kesimpulan ya Pak. Wah, ini yang ternyata terlalu kuno ya kita ya. Ya betul. Tapi nanti coba nanti saya akan menuliskannya dan saya akan kirim ke Pak Damai juga. Maksudnya ini tadi semua. Cuman mungkin kesimpulannya itu tadi soal bagaimana kita menafsirkan ulang soal
hubungan antara manusia dengan yang non manusia, itu satu. Betul. Itu tadi. Yang kedua, saya ingat satu apa ya, satu entah ini gojekan atau apa, tapi ditulis oleh Karl Kraus gitu ya. Dia pada tahun 1909 dia menulis satu hal yang mungkin amat tepat untuk menggambarkan urban farming dalam kondisi hari ini gitu ya. Karena ini kan sementara ini menjadi tren gitu ya, tapi semoga ini tren ini berubah menjadi hobi, hobi menjadi habit gitu kan kira-kira. Itu dia menulis begini. Saya bacakan karena saya agak lupa. Tak satupun makhluk yang lebih berbahagia dibanding seorang fetisis yang mendambakan sepatu perempuan, tetapi mesti puas dengan seorang wanita seutuhnya gitu ya. Itu jadi kalau di dalam psikologi seorang fetis itu kan kadang mencintai cuman kalau Freud itu bercerita apa bagian sini seorang perempuan itu seperti bercahaya. Orang ini tertarik oleh perempuan ini karena ini kok hidungnya bercahaya ya gitu ya. Tapi mau tidak mau untuk memiliki cahaya tersebut orang ini harus mencintai perempuan ini secara keseluruhan gitu kan. Nah ini urban farming ini kadang diperlakukan seperti itu. Artinya kita seakan-akan sudah memiliki gaya hidup hijau, tapi ternyata di sisi lain ada banyak problem soal lingkungan yang kita luput gitu ya kira-kira. Lah saya kalau saya berharap dari diskusi ini sendiri mungkin nanti juga kalau ada satu bentuk tulisan gitu kira-kira bagaimana sih supaya kita tidak hanya terikat pada satu bagian, artinya tidak kemudian hanya sekedar ya menanam penting tapi tidak sekedar menanam karena banyak problem yang lebih luas termasuk problem cara kita mengkonsumsi gitu ya. Dan bagaimana itu supaya tidak terlewatkan oleh cara kita melihat dunia dan cara kita berhubungan dengan non-human itu tadi. Itu sih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Ucil. Mungkin itu nanti mungkin kita akan menindaklanjuti dalam bentuk tulisan mungkin ya Pak Ucil ya. Karena ini seru sebetulnya ya, seru tentang menanam lalu apa namanya idealisme apa yang bisa kita tarik dari habitus menanam itu ya. Sebenarnya banyak sekali tadi kita sudah menyampaikan itu ya. Ini kayak ya seperti tadi itu ya, ibarat apa namanya perumpamaannya bagus sekali ya, fetis kita tadi. Tapi itu sebetulnya kita harus mencintai seluruhnya ya. Menanam itu ya banyak hal yang perlu kita pahami selain hanya tren ini tadi ya. Oke, nanti mungkin akan kita tindak lanjuti. Wah, ini seru sebetulnya ya, karena apa namanya ya, wah, ada banyak hal lah ya. Ya ini apa namanya, saya juga mendalami secara pribadi untuk urban farming, dan Pak Ucil juga aktivis juga. Maka aktivis itu pasti salah satunya aktivis pertanian itu ya. Sekarang kan baru ngetren itu ya. Bukan trending, banyak aktivis-aktivis tentang pertanian itu. Dan sebetulnya roh lokalitas bertani dan budaya itu Kak, budaya yang lokalitas yang disebut oleh si Nazim Talib yang tadi saya mention itu kan sebetulnya lokalitas yang adiluhung ya, selama ini kita sebut adiluhung dan sustainable adiluhung itu ya oleh berbagai macam tempaan, pagebluk, COVID dan macam-macam ini masih bertahan gitu ya. Kenapa kok kita tidak mau memperdalam hal itu? Tidak hanya memperdalam, mungkin kita menghidupi lalu menjadikan itu menjadi bagian dari diri kita melalui urban farming. Urban farming ya hanya satu jalan kecil saja mungkin ya untuk mencapai ke kesadaran yang bagus gitu, yang utuh gitu ya. Itu mungkin Pak Ucil untuk hari ini seperti itu. Saya kok tidak rela ya menutup ini ya. Ada banyak hal yang ingin disampaikan. Pak Ucil pasti sebetulnya juga sudah menyiapkan banyak sekali ya, tapi ya tidak apa-apa ya, karena dan pasti pendapat kita, argumen saya dengan Pak Ucil agak terpotong-potong karena jujur saja saya agak tergesa-gesa, dan mungkin Pak Ucil juga merasakan hal itu karena durasi waktu. Saya dan mungkin Pak Ucil juga akan membuka diskusi yang lain kalau teman-teman tertarik dengan hal ini. Silahkan menghubungi kami. Saya ada di PGSD, Pak Ucil ada di psikologi. Psikologi kami dosen
Sanata Dharma, silakan jika ingin berdebat pun akan kami layani. Akan opo tadi kok Pak Damai mention anarko gitu ya. Ya enggak apa-apa, kita berdebat aja terkait dengan hal itu. Teman-teman sudah membaca sampai mana? Mungkin kita punya hal yang bisa saling berguna begitu misalnya ya. Dan Pak Ucil tadi menyampaikan, wah Gejayan bergerak gitu. Wah anak-anak Gejayan bergerak. Wah apa ini Pak Ucil, kenapa? Itu bisa saling berdiskusi ya. Mungkin ini hanya pematik saja. Jika teman-teman tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut bisa menghubungi kami. Itu terima kasih Pak Ucil, terima kasih teman-teman yang sama itu yang Pak di sini. Oh ya, saya pikir sumbangan kita maksudnya karena publik kita yang ada di sini kemungkinan kebanyakan besar kan mahasiswa dan orang-orang Sanata Dharma gitu ya. Oh iya, iya betul. Yang bisa menjadi sumbangan untuk kita sendiri adalah bagaimana kita buatlah penelitian soal ini juga gitu ya. Soal bagaimana lingkungan hidup ini berubah, misalnya soal bagaimana entah orang sastra bisa melihat politik pangan di dalam sastra, misalnya seperti itu, orang PGSD soal bagaimana pendidikan ekologi, atau orang biologi juga bisa, psikologi bisa banyak punya kesempatan untuk meneliti ini juga gitu ya. Saya pikir ini satu hal yang ya kita tidak hanya sekedar membicarakan, tapi kita memang harus praktik, dan secara khusus misalnya karena kita kesempatannya di dalam penelitian mungkin itu gitu ya. Itu sih dari saya. Betul sekali. Oke. Terima kasih Pak Ucil, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di live IG ini. Ada Mas Keli, ada Mas Arif, ada ya itu Arif panggilannya itu sepertinya ya. Ada Bu Retno, ada Pak Dika tadi, ada Pak Aryono, ada Mas Yohanes, ada Sinta. Ini padahal kita tadi sudah live, ini masuk lagi ini ya. Waduh luar biasa. Mas Koyer, ada waduh banyak sekali ini ya nama-namanya ini. Wah ini Blue Vega, oh, ini saya tahu ini. Ian namanya Mas Ian, Pak Risang dan lain sebagainya. Terima kasih semuanya. Matur nuwun sudah menonton kami ya. Semoga juga, Pak ada hal yang berguna. Jadi terima kasih Pak Ucil. Saya tutup Pak. Ya silakan. Matur nuwun. Matur nuwun.